Mari bersama-sama kita membaca Efesus 5 ayat 21. Saya masih melanjutkan khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang penuh dengan Roh Kudus. Dan saat ini kita akan belajar bahwa hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan ditandai dengan ketundukan kepada otoritas. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Pendek saja ayat ini, Efesus pasal 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi kita akan belajar tentang ketundukan kepada otoritas. Bapak Ibu, tunduk kepada otoritas adalah kebenaran yang sangat-sangat penting. Karena ketundukan kepada otoritas ini akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, tanpa ketundukan kepada Allah, kita tidak akan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Jadi tunduk pada otoritas ini sangat penting. Ketundukan pada otoritas juga mempengaruhi hubungan kita dalam keluarga. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Ini sangat penting. Kemudian ketundukan kepada otoritas ini juga akan mempengaruhi hubungan kita di gereja. Paulus mengatakan, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Apa yang terjadi kalau jemaat tidak menghormati gembalanya atau pemimpin-pemimpin rohaninya? Maka kehidupan bergereja tidak akan menjadi sehat, tidak akan menjadi baik, Bapak Ibu. Kemudian juga bahwa ketundukan pada otoritas ini juga akan sangat mempengaruhi hubungan kita di tempat kerja. Kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima ini juga di ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya. Dan mereka bekerja bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Dan kita juga akan melihat bagaimana ketundukan pada otoritas ini sangat berpengaruh dalam hubungan kita dengan masyarakat. Kita membaca di Alkitab bahwa Allah telah menetapkan apa yang namanya otoritas. Allah juga menetapkan apa yang namanya ketundukan. Dalam Roma pasal 13 Paulus mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah. Jadi topik tunduk pada otoritas adalah topik yang sangat penting karena ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dalam keluarga, hubungan kita dalam gereja, hubungan kita di tempat kerja, juga hubungan kita di dalam masyarakat. Nah, namun demikian Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita bersama bahwa dunia saat ini tidak suka dengan gagasan tentang ketundukan pada otoritas. Dunia membenci ketundukan kepada otoritas ini. Kalau kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh sudah sangat jelas bahwa dunia ini mempromosikan pemberontakan terhadap otoritas. Ya kalau mau membuat contoh sangat banyak sekali ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri, apalagi Bapak Ibu. Orang-orang sekarang bahkan gereja, orang-orang yang mengaku Kristen, itu sekarang ini tidak tunduk kepada otoritas Allah. Mereka tidak tunduk kepada otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. Kita kenal dengan kekristenan progresif, dengan video-videonya yang sangat masif. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu bukan lagi firman Allah. Alkitab tidak harus dipercaya semuanya. Ada kontradiksi di dalamnya. Perintah-perintahnya tidak selamanya benar. Orang sekarang mengatakan keselamatan tidak hanya oleh iman di dalam Yesus. Ada banyak jalan menuju kepada keselamatan. Bahwa agama-agama lain pun memiliki keselamatan di dalamnya. Ini adalah pemberontakan terhadap otoritas Bapak Ibu. Di dunia barat sana, di Eropa sana. Apa yang dibenci oleh Tuhan sekarang mereka lakukan, bahkan mereka sahkan dengan undang-undang.
pernikahan sesama jenis, penghormatan terhadap gender selain pria dan wanita, saudara ya. Makanya ada istilahnya LGBTQ+. Dan kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, lihat banyak anak-anak yang sudah tidak lagi mau taat tunduk pada otoritas orang tuanya. Anak-anak remaja memberontak. Ada banyak pemuda gereja yang memberontak terhadap kebenaran firman Allah dan memilih hidup sama seperti dunia ini. Ini yang perlu kita juga pahami, bahwa dunia membenci gagasan ini. Dunia membenci kebenaran ini. Dunia tidak menyukai yang namanya ketundukan kepada otoritas. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita tunduk kepada Allah. Amin. Kita tunduk kepada Allah melalui firman Tuhan. Kita tetap menerima Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sebagai standar kebenaran. Alkitab adalah panduan bagi kehidupan kita. Orang-orang yang mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kita tidak seperti dunia yang seringkali memberontak terhadap Tuhan. Memberontak terhadap otoritas di atasnya. Anak-anak memberontak kepada orang tua. Dan sekarang pemberontak-pemberontak yang berhasil itu diikuti, saudara ya. Sudah merasa hebat, lebih hebat dari orang tuanya, lalu memberontak, lalu memisahkan diri dan menjelek-jelekkan orang tuanya. Dan itu terjadi dalam begitu banyak aspek kehidupan, tidak lagi bersikap sopan, tunduk kepada otoritas di atasnya. Nah, teks yang kita baca tadi mengatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya harap kita suka mendengarkan ayat ini. Amin. Bapak Ibu mau merendahkan diri seorang akan yang lain? Amin. Bapak Ibu, tema ini pasti akan mendatangkan gesekan. Ya, tema ini pasti akan mendatangkan pertentangan, seringkali panas ya. Makanya Bapak Ibu kencangkan sabuk pengaman, jangan sampai keluar dari ruangan gereja ini karena ada turbulensi. Karena ada kebenaran yang mungkin akan mengoreksi kehidupan kita. Ada banyak orang yang juga tidak mau mengkhotbahkan ini lagi atau tidak mau mendengar khotbah tentang ini. Tapi kita orang-orang percaya, kita sungguh-sungguh mau tunduk taat kepada firman Allah. Amin. Nah, kata rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain ini, itu dalam pengertian tunduk. Kalau Bapak Ibu mempunyai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu ditulis seperti ini. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Jadi merendahkan diri itu artinya ketundukan. Nah, kalau saya membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, khususnya NIV, itu dikatakan submit to one another. Submit, ini tunduk. Saya tidak tahu bagaimana LAI menerjemahkan dengan rendahkanlah dirimu. Karena memang sekalipun memiliki arti yang sama, tetapi tekanannya cukup berbeda. Merendahkan diri, itu juga bisa memiliki arti tunduk, tetapi tegasnya adalah tunduk, submit ya. Submit to one another out of reverence for Christ. Jadi tunduklah seorang kepada yang lain oleh karena kita takut akan Kristus. Nah, kata submit atau kata rendahkanlah dirimu atau kata tunduk itu diterjemahkan dari bahasa Yunani hipotasso, Bapak. Ya, kata hipotasso itu artinya adalah submission. Juga diartikan to put in subjection. Tetapi lebih ekstrim lagi dikatakan hipotasso itu artinya adalah bring under control. Jadi orang yang submit, orang yang tunduk itu membawa dirinya di bawah kontrol, di bawah kendali, Bapak Ibu. Jadi kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya kita memberi hidup kita itu ada di bawah kendali Allah. Amin Bapak Ibu. Ini artinya tunduk. Kalau anak-anak tunduk kepada orang tua, itu artinya dia menyerahkan dirinya hidup di bawah kendali orang tuanya.
Ini submission, bring under control. Ya. Jadi juga dikatakan made subject, obedience. Ini juga bicara tentang ketaatan, place under, putting under. Jadi subject to control. Kita menjadi subjek untuk dikontrol. Kalau saya tunduk kepada Allah artinya saya memberi diri saya untuk dikontrol oleh Tuhan. Saya adalah subjek untuk dikontrol oleh Tuhan. Ini artinya tunduk Bapak Ibu. Jadi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya kita membawa diri kita, merendahkan diri kita untuk kita hidup di bawah kendali orang lain juga. Tetapi kendali itu yang terutama berbicara tentang otoritas yang ada di atas kita. Sekalipun orang yang ada di dalam otoritas, dia juga seharusnya bisa melayani orang-orang yang dipimpinnya. Amin Bapak Ibu. Ini adalah firman Tuhan yang perlu kita perhatikan. Nah, Alkitab berbicara tentang ketundukan ya, tentang submission ini. Pertama-tama dia berbicara secara umum ya dalam hubungan sesama orang percaya, tetapi juga pada akhirnya secara khusus ya, itu berbicara di dalam kehidupan pernikahan, hubungan antara suami dan istri, di dalam kehidupan keluarga, orang tua dan anak, juga di tempat kerja, antara hamba dan Tuhan. Dan pagi ini kita secara khusus akan melihat secara umum terlebih dahulu. Ya, bagaimana sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang percaya kita harus menundukkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ya bahkan sudah 3 minggu ke belakang ini, saya sudah menyampaikan tentang apa itu arti dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang hidupnya dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, pertama-tama buahnya adalah hati yang menyembah, hati yang memuji Tuhan. Amin. Orang yang penuh Roh Kudus, hatinya penuh nyanyian. Bersoraklah dan bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian minggu yang lalu saya juga sampaikan bahwa ciri atau tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang apa Bapak Ibu? Yang mengucap syukur senantiasa kepada Allah di dalam segala sesuatu. Amin. Jadi orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bersorak, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mengucap syukur senantiasa kepada Allah di dalam segala sesuatu. Dan pagi ini kita belajar bersama-sama bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, hubungannya ditandai dengan ketundukan seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hubungannya ditandai dengan ketundukan kepada otoritas. Mari saya akan menyampaikan beberapa poin secara rinci. Yang pertama, perhatikan bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dasar bagi hidup dalam ketundukan yang benar seorang akan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita enggak penuh Roh Kudus, kita enggak akan bisa merendahkan diri kita seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Manusia itu kecenderungannya congkak. Manusia itu kecenderungannya sombong. Manusia itu kecenderungannya merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, kan begitu ya. Makanya jelas dikatakan dalam teks ini bahwa hanya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus kita bisa menundukkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi, dipenuhi dengan Roh Kudus itu berarti bahwa hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sejauh kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita mengendalikan hidup kita sendiri. Sejauh kita tidak mau taat kepada firman, maka kita hidup menurut kemauan kita sendiri. Sejauh kita tidak memberi diri dikontrol oleh Roh Kudus, maka kitalah yang mengontrol hidup kita sendiri. Jadi setiap orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang Kristen
yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya di bawah kontrol Roh Kudus. Amin. Pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus, perasaannya dikendalikan oleh Roh Kudus, kehendaknya dikendalikan oleh Roh Kudus. Semua area kehidupannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan karena Allah itu sudah menetapkan lingkup otoritas tertentu ya, Allah itu telah menetapkan otoritas-otoritas tertentu, maka kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, maka kita pasti akan tunduk kepada otoritas-otoritas yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Ya, sekarang ini ada banyak orang yang memiliki pengertian yang keliru tentang Roh Kudus. Kalau ibadahnya emosional ya, kalau dia mengalami perasaan yang menggebu-gebu, itu sudah penuh dengan Roh Kudus, padahal dia tidak pernah menghormati otoritas di atasnya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti akan tunduk kepada otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus? Kita akan tunduk kepada otoritas yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Karena orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang hidup di bawah kendali kontrol Roh Kudus. Karena orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi saya menekankan ini dibenci oleh dunia. Ini dibenci oleh orang-orang yang tidak mau taat kepada firman, yaitu tunduk pada otoritas yang ada di atasnya. Nah, yang kedua perhatikan bahwa Allah itu telah menetapkan otoritas dan juga ketundukan di berbagai bidang. Untuk apa? Allah menetapkan otoritas dan ketundukan untuk apa? Untuk Tuhan itu menggenapi tujuannya, Bapak Ibu ya. Allah itu menetapkan otoritas dan ketundukan untuk apa? Untuk memberkati umatnya. Allah itu menetapkan otoritas dan ketundukan untuk apa? Untuk melindungi umat yang dikasihinya. Makanya ketundukan itu sangat penting. Otoritas itu sangat penting karena tanpa otoritas dan ketundukan, rencana Allah tidak akan dapat berjalan dengan baik. Tanpa otoritas dan ketundukan kita tidak akan menikmati berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Tanpa otoritas dan ketundukan kita tidak akan mengalami perlindungan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita memahami ini dalam banyak hal yang berkaitan dengan perkumpulan orang banyak. Mungkin contoh sederhananya adalah sepak bola ya. Saya ini kurang suka sepak bola karena nunggu golnya itu bisa lama, saudara. Ya, tunggu gol itu lama, kadang-kadang nggak cepet-cepet gol. Makanya saya tuh lebih suka basket. Kalau basket tiap menit pasti ada yang masuk itu bola ya, jadi senang. Tapi cobalah contohnya sepak bola aja, karena saya lebih sedikit tahu sepak bola daripada basket, sekalipun saya lebih suka lihat basket. Tim sepak bola itu pasti kan tujuannya memenangkan pertandingan ya, dengan cara memasukkan bola di gol lawan. Dan untuk mencapai tujuan itu, setiap kesebelasan pasti punya kapten kesebelasan. Bapak Ibu, kapten inilah yang memimpin kesebelasan itu. Kapten inilah otoritas, pemimpin. Sementara 10 orang yang lain itu adalah anggota yang harus tunduk kepada pimpinan kapten ini. Nah, kalau kapten sudah menetapkan strategi bermain, kemudian anggotanya tidak tunduk, tidak taat, bagaimana tim ini bisa mencapai tujuannya? Bagaimana tim ini bisa mengalami kebaikan, mengalami kesuksesan, mengalami perlindungan? Tidak mungkin. Nah, di atas kapten itu ada coach ya, itu ada pelatih. Ya, seringkali saya kalau melihat sepak bola ya, sekalipun jarang, ada 1 atau 2 orang yang mondar-mandir, yang kalau dia teriak-teriak di pinggir lapangan dan dia ekspresi, itu adalah coach. Nah, seorang kapten harus tunduk pada coachnya, pada rencana pertandingan yang sudah mereka atur. Nah, kalau tidak ada pemimpin, tidak ada ketundukan, maka tim ini tidak akan berhasil dengan baik. Saya yakin kita bisa pahami itu. Ya, bahkan di organisasi apapun juga pasti ada ketua.
Pasti ada penasehat dan lain sebagainya. Itu adalah otoritas yang sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk mencapai tujuan sebuah kumpulan, sebuah organisasi, bahkan apalagi di tentara ya. Wah, kalau tidak tunduk sama komandan itu gawat saudara ya. Apalagi garis komando seperti itu, wah bisa dihajar habis-habisan itu. Tapi intinya adalah bahwa otoritas dan ketundukan ditetapkan untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Allah menetapkan otoritas dan ketundukan untuk apa? Untuk memberkati umatnya. Untuk apa? Untuk melindungi umatnya. Itu sebabnya mari kita mau belajar benar-benar mengenal rencana Allah ini. Amin. Bahwa kita harus belajar tunduk kepada otoritas, sebab dengan Allah memberikan otoritas, menetapkan otoritas di setiap bidang kehidupan, Allah mau rencananya digenapi. Allah mau memberkati umatnya, dan Allah itu mau melindungi umatnya. Semua dilakukan karena kasih sayang yang besar kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan bagaimana Allah itu menetapkan otoritas. Bapak Ibu, saya melihat di Alkitab bahwa ternyata ada hierarki otoritas dan ketundukan yang kekal di dalam Allah Tritunggal. Bapak Ibu, Allah kita itu Esa, amin. Allah kita itu Esa tetapi tiga pribadi tetapi Esa. Jadi sekali lagi Allah itu satu tetapi tiga pribadi yang berbeda tetapi satu dalam kealahan. Tiga pribadi ini berbeda tetapi sederajat Bapak Ibu. Tetapi di dalam Allah yang Tritunggal ini, Allah yang Trinitas ini, kita melihat adanya hierarki otoritas. Kita melihat adanya hierarki ketundukan yang sifatnya kekal. Jadi sekali lagi meskipun Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah sederajat, tetapi dalam hubungan mereka untuk melaksanakan rencana ilahinya, maka anak itu tunduk kepada Bapa. Nah ini. Untuk melakukan rencana ilahinya, maka Anak dan Roh Kudus ini tunduk kepada Bapa. Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan tunduk kepada Anak. Ini dalam kealahan kita. Gambaran yang sangat luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, perhatikan, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Perhatikan bahwa Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa. Bapa telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, dan Yesus sebagai anak, dia menaklukkan dirinya di bawah Bapa, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Jadi ada submission Bapak Ibu ya, ada ketundukan di dalam kealahan Tritunggal kita. Ini teladan yang sangat luar biasa. Yesus tunduk kepada Bapa, sekalipun Bapa dan Yesus itu setara. Pribadi Allah. Sama-sama Allah. Tetapi anak tunduk kepada Bapa. Anak menaklukkan dirinya kepada Bapa. Coba lihat tentang Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes pasal 14 ayat 26. Supaya kita paham ini. Yohanes pasal 14 ayat 26. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan, kita melihat ketundukan dari Roh Kudus. Dia diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Ini bicara tentang ketundukan. Dialah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah tunduk kepada Bapa, tunduk kepada Anak. Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa
di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita orang-orang percaya akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Bapak Ibu, Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan tunduk kepada Anak. Coba kita lihat pasal 16 ayat 13 dan 14 dari Injil Yohanes. Pasal 16 ayat 13 dan 14. Ini dasar yang sangat penting. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus dalam ketundukan kepada Bapa, dalam ketundukan kepada Anak, dia tidak mengatakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, segala sesuatu yang didengarnya dari Anak, itu yang namanya ketundukan. Bapak Ibu, dalam Allah kita, hubungan Allah kita yang Tritunggal, dalam relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa itu, yang sederajat itu, yang setara itu, ternyata ada hierarki otoritas, ternyata ada ketundukan. Anak tunduk kepada Bapa, Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan kepada Anak. Tetapi di dalamnya tidak ada kecemburuan, tidak ada pertentangan, yang ada adalah kasih yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca doa Tuhan Yesus Kristus di Yohanes pasal 17, ya, Bapa mengasihi aku, dia mengatakan seperti itu. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mari, dengan melihat adanya hierarki, otoritas, adanya ketundukan dalam hubungan Tritunggal, maka baik otoritas maupun ketundukan itu adalah baik. Keduanya itu mencerminkan Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tunduk kepada otoritas, kita mencerminkan hubungan Yesus dengan Bapa. Kita mencerminkan hubungan Roh Kudus dengan Bapa dan dengan Yesus. Perhatikan, Allah mengasihi sesuatu yang paling dibenci oleh dunia, yaitu ketundukan. Allah itu menjalankan, Allah itu mengajarkan, mengharuskan orang-orang percaya melakukan apa yang dibenci oleh dunia. Apa? Ketundukan kepada otoritas. Dan kalau kita sungguh-sungguh anak Allah, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, kita akan tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Amin. Amin. Luar biasa. Nah, yang berikutnya perhatikan bahwa tentang Allah menetapkan otoritas ini, bahwa Allah lah yang menetapkan atau Allah lah yang melembagakan semua otoritas yang ada di dunia ini. Bukan manusia yang mengaturnya Bapak Ibu, tetapi Allah yang menetapkannya. Nah sekarang ini bolak-balik ya, justru anak ini nurut loh sama orang tua. Anak itu diatur oleh orang tua itu justru malah nurut sama orang tua ya. Wah aku gak iso, aku meloki anak saiki. Wah bolak-balik ya dunia ini. Ya, sekarang yang seharusnya memegang otoritas justru menjadi yang harus tunduk. Saya mau mengingatkan bahwa semua otoritas itu ditetapkan oleh Allah. Coba kita lihat Roma pasal 13 ayat 1. Ini contohnya aja. Nanti saya akan mengemukakan yang lain. Roma pasal 13 ayat 1. Allah yang melembagakan itu. Ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah yang melembagakan itu. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Coba ini menarik sekali ya, Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Allah telah memberikan kepada iblis itu wewenang juga. Ya, ini percakapan
Yesus dengan iblis, coba ayat yang ke-6, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi kita melihat di sini bagaimana Allah itu telah menyerahkan kepada iblis kemuliaan dunia untuk diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh iblis, dan Yesus tidak membantah itu. Yesus tidak membantah itu, Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan bahwa otoritas itu ditetapkan oleh Allah, dilembagakan oleh Allah. Ya, makanya kita perlu memahami semua otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah itu menetapkan otoritas untuk apa? Untuk menggenapi maksudnya, untuk menggenapi tujuannya. Ya, sekalipun di dunia yang jatuh ini, seringkali pemegang otoritas itu begitu jahat, begitu keji, tidak memikirkan orang-orang yang di bawah otoritasnya, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan otoritas untuk menggenapkan rencana Allah itu. Tidak, Bapak Ibu, semua orang bertanggung jawab kepada Allah. Dan semua otoritas itu ditetapkan oleh Allah untuk mencapai tujuannya. Makanya orang yang diberi banyak itu akan dituntut banyak. Pemimpin, pemegang otoritas akan dituntut banyak. Karena memang Allah menetapkan otoritas itu untuk mencapai maksud dan rencananya. Coba kita lihat Lukas 12 ayat 48. Lukas pasal 12 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ya, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang layak, yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sekali lagi, dunia yang jahat ini seringkali kita melihat ada begitu banyak otoritas yang jahat, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak membutuhkan otoritas di atas kita. Memang ada kalanya kita harus melawan otoritas oleh karena kehendak Allah, tetapi kita harus mengakui bahwa otoritas itu datangnya dari Allah, dan Allah menetapkan itu untuk mencapai tujuannya, Bapak Ibu. Dan pemegang otoritas akan dituntut banyak oleh Tuhan. Pemerintah akan dituntut banyak oleh Tuhan. Orang tua akan dituntut banyak oleh Tuhan. Pemimpin gereja akan dituntut banyak oleh Tuhan. Semua yang dikaruniai otoritas, yang diberi banyak itu akan dituntut banyak oleh Tuhan. Makanya kita perlu dengan hati-hati, dengan bijaksana menjalankan otoritas kita. Karena Allah itu menetapkan otoritas bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk hebat-hebatnya kita, tetapi untuk melakukan kehendak Allah, untuk mencapai tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang berikutnya bahwa Allah itu menetapkan otoritas untuk apa? Untuk melindungi dan memberkati orang-orang yang ada di bawah otoritas itu. Pemerintah yang baik akan menjadi berkat dan melindungi warga negaranya. Kan seperti itu. Orang tua yang baik, keluarga yang baik akan melindungi dan menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarganya. Pemimpin jemaat yang baik, pemimpin gereja yang baik akan menjadi berkat dan melindungi seluruh anggota jemaatnya. Pemimpin gereja yang baik, anggota gereja, pemimpin jemaat yang baik akan memampukan jemaat untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengharapan. Jadi itu dikerjakan oleh Allah untuk kebaikan dan melindungi orang-orang yang ada di bawah otoritasnya. Guru-guru sekolah minggu ditetapkan oleh Allah untuk memberkati dan melindungi anak-anak sekolah minggu di bawah asuhannya. Pemimpin wadah-wadah, pengurus gereja, ditetapkan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi berkat dan melindungi seluruh anggota jemaat, apalagi gembala, pendeta. Jadi otoritas itu sangat penting dan ditetapkan oleh Allah. Selain untuk mencapai tujuannya adalah
Untuk memberkati dan untuk melindungi umat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu menetapkan otoritas untuk apa? Untuk mengembangkan karakter yang saleh dalam diri orang-orang yang ada di bawah otoritas itu. Ya, anak-anak itu bertumbuh menjadi dewasa, bertumbuh menjadi baik di bawah asuhan orang tua yang baik. Amin. Nah, kalau anak-anak nggak mau dididik oleh orang tuanya, nggak mau diajar, nggak mau dinasehati dalam ajaran dan nasihat Tuhan, memberontak terhadap otoritas, ya dia tidak akan menjadi anak yang terdidik dalam iman, yang terdidik dalam soal-soal kebenaran. Orang tua yang baik akan menjadi berkat ya bagi anak-anaknya, akan melindungi anak-anaknya. Orang tua yang baik akan mengembangkan karakter yang saleh dalam kehidupan anak-anaknya. Demikian juga kalau kita membaca di Efesus pasal 5 ayat 24-27, suami-suami yang baik itu akan menuntun istri-istri untuk menjadi kudus, tak bercacat dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Suami-suami yang baik, saudara ya, akan memberkati istrinya, akan melindungi istrinya, dan akan mendewasakan istrinya di dalam Tuhan. Ini kalau otoritas berjalan dengan baik ya. Kemudian gembala-gembala, para pendeta, pemimpin-pemimpin gereja akan menjadi berkat bagi jemaat, akan melindungi jemaat, dan akan membangun karakter saleh dari jemaat yang dilayaninya. Bapak Ibu, apakah khotbah-khotbah di gereja ini memprovokasi saudara untuk berbuat jahat? Tidak, bukan. Kalau Bapak Ibu taat kepada pemberitaan firman, kalau Bapak Ibu taat pada didikan, maka kita akan menjadi jemaat yang saleh, jemaat yang bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tapi kalau yang tidak mau tunduk, yang tidak akan bisa dibawa ke sana. Ada orang-orang yang tidak mau dinasehati, yang tidak mau dibimbing, yang tidak mau ditegur. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Allah menetapkan otoritas untuk apa? Untuk kebaikan, untuk perlindungan, untuk pembangunan karakter yang saleh. Bahkan sebagai warga negara yang baik ya, sekalipun mungkin pemerintah ada salahnya, kita belajar seperti Yesus yang tetap tunduk taat di bawah ya kekuasaan Pontius Pilatus yang telah menyalibkan dia itu. Oleh karena desakan orang-orang Yahudi itu akan membangun karakter kita. Ya meskipun ada kalanya kita perlu istilahnya melawan ya pemerintah yang jahat, pemimpin yang lalim, tetapi kita harus dengan hati-hati melakukannya sebab semua otoritas itu ditetapkan oleh Allah. Dan kalau kita hidup di bawah otoritas, kita akan dibawa kepada kesalehan. Amin Bapak Ibu. Ya di sini dia di gereja kita, Ibu Gembala lah otoritas tertinggi di bawah Yesus Kristus. Kita harus benar-benar tunduk pada otoritasnya. Saya sampai sekarang, Bapak Ibu bisa tanya pada Ibu Gembala. Saya belajar tunduk pada otoritas. Saya tidak akan melakukan sesuatu tanpa persetujuan beliau. Dia gembala, dia yang mengatur. Dan saya sebagai wakil gembala, saya otoritas di bawahnya. Kalau saya mau tanya amin, ada jawaban amin enggak ya? Sebagai wakil gembala, saya otoritas di bawahnya. Dan tatkala saya melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh gembala kepada saya, Bapak Ibu mau tunduk taat sama saya? Loh, sing kene kok enggak ya? Loh, iya toh, habis gembala, wakil. Di bawahnya ada wadah-wadah. Maka anggota wadah tunduk pada otoritas di atasnya. Ada pemimpin-pemimpin rayon, itu otoritas. Dan semua kita yang di bawah Ibu Gembala, tunduk kepada Ibu Gembala. Untuk apa? Untuk memberkati kita, untuk melindungi kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita kepada kesalehan hidup.
Ya sekalipun saya muda, saya wakil gembala loh Bapak Ibu ya. Nah ini yang dibenci oleh dunia loh itu ya. Ini harus kita pahami. Yesus itu tunduk loh kepada pemerintah yang jahat. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 23. Saya hanya menekankan pentingnya ketundukan ini. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak apa Bapak Ibu? Jejak ketundukan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Banyak contoh di Alkitab. Dan kemudian saudara, Allah itu menetapkan otoritas untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Wow. Yesus itu turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendaknya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kehendak Bapalah hikmat Bapak Ibu. Kehendak Bapalah kebijaksanaan untuk kita bisa menjalankan hidup ini. Itulah yang kita butuhkan untuk kita mengambil keputusan yang sulit dalam hidup ini. Yesus itu Bapak Ibu seringkali menyendiri, seringkali berdoa. Dia meminta hikmat Allah, dia meminta pimpinan Tuhan. Karena dia tunduk kepada Bapa, dia hidup melakukan kehendak Bapa, dia berdoa kepada Bapa, dia meminta hikmat kepada Bapa. Ketika kita tunduk kepada firman, ketika kita tunduk kepada Yesus, tunduk kepada Roh Kudus, kita memiliki hikmat Allah untuk hidup dengan baik. Amin Bapak Ibu. Ya, tatkala kita mau belajar kepada pemimpin-pemimpin rohani kita mendapatkan hikmat. Kita mendapatkan pengertian. Jadi sekali lagi, bahwa di dalam Allah Tritunggal ada hierarki otoritas. Ada ketundukan yang kekal. Dan Allah telah melembagakan semua otoritas manusia untuk apa? Untuk mencapai tujuannya, untuk melindungi umatnya, untuk memberkati umatnya, untuk mengembangkan karakter saleh, dan untuk mengajarkan hikmat. Untuk kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu, jangan sampai kita melawan otoritas Tuhan. Sebab kalau kita melawan otoritas Tuhan, kita menolak perlindungannya. Kita menolak berkatnya. Kita menolak ajaran-ajaran tentang kesalehan hidup itu. Kita menolak hikmat yang Allah mau ajarkan kepada kita untuk kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat Bapak Ibu, iblis itu jatuh dalam dosa karena menolak otoritas Allah. Dia ingin tidak sekedar menyamai Allah, tetapi mau lebih tinggi daripada Allah. Itulah yang dilakukan juga kepada Hawa.
Iblis mencobai Hawa untuk menolak otoritas Allah, untuk menolak otoritas Adam. Karena perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu datangnya pasti dari Adam. Iblis mau mengatakan, kamu tidak perlu tunduk kepada Allah, kamu tidak perlu tunduk kepada Adam, kamu perlu melakukan kehendakmu sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepada semua otoritas yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Amin. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita harus tunduk kepada Allah, kita harus tunduk kepada firman-Nya. Amin. Coba Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Kemudian kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin kita. Baik itu pemerintah, baik itu pemimpin rohani, kita harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin itu. Coba 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Tidak semua ayat saya baca. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Kemudian mari kita tunduk kepada otoritas di atas kita. Anak-anak, tunduklah kepada orang tua. Amin. Istri, tunduk kepada suami. Jemaat, kita semua tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Karena Allah menetapkan itu untuk mencapai tujuannya, untuk memberkati kita, ya, untuk menolong kita. Dan yang terakhir, bahwa motivasi bagi kita untuk saling menundukkan diri adalah karena kita takut akan Kristus. Amin. Dan marilah kita merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Takut ini diterjemahkan dari kata yang berarti reverence. Ini rasa hormat. Kita saling tunduk bukan karena kita takut dalam pengertian mungkin takut akan penghakiman, takut akan penghukuman. Tidak, kita menghormati ajaran Kristus. Amin. Kita menghormati teladan Kristus, Bapak Ibu. Sekali lagi, natur kita adalah memberontak. Dunia membenci otoritas, tetapi kita orang-orang percaya, kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Dan dengan tunduk kepada otoritas di atas kita, Allah itu menggenapi rencananya. Allah itu memberkati kita. Allah itu melindungi kita. Allah itu mendewasakan kita, menjadikan kita orang-orang salehnya. Dan Allah itu memberikan kita hikmat untuk menjalani hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.